bahwa hubbul waton minal iman. Itu kalam khobar. Kalam khobar kalau kita mengikuti pendapat atau manhajnya Imam Syafi'i bahwa sifat karena syarat itu mengeluarkan mafhum yang berarti akan bermakna anna man la yuhibbul waton laisa bimu'minin. Maknanya orang yang tidak berwaton berarti bukan orang yang iman. Kalau redaksi yang digunakan makna dari usul fikihnya Imam Syafi'i, karena dari Imam Syafi'i itu cara memahami sifat itu langsung dengan mafhum mukhalafah, bisa diambil mafhum mukhalafah. Kalau dikatakan sering sampaikan bayunazil minas sama imaan yutahirakum fi, berarti la yatahharu bi ghairi ma'in. Jadi langsung la yatahharu bi ghairi ma'in. Kalau dikatakan jirat ala aduli masjidan watul batwa walam yuj'al ghairu turab tahura walam yuj'al ghairu ardi masjidah. Tapi kalau Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah menggunakan pendekatan mantuk itu tidak mengeluarkan mafhum, sehingga ketika dikatakan dengan hubbul waton minal iman, bahwa hubbul waton itu min amaratil iman, tapi walaisa man lam yuhibbul waton bimu'minin, bukan berarti orang yang tidak cinta pada tanah kelahiran ini tidak termasuk orang yang iman. Hanya mengatakan hubbul waton min amaratil iman. Dari ini akan memancar beberapa makna-makna yang sangat bias sekali dari kedua unsur tersebut. Itu kembangkan dalam sifat-sifat istisna dan syarat. Kalau termasuk dikatakan innamal a'malu binniyat, berarti laisa minal a'mali sahihi bi ghairi niyat. Langsung semacam itu kalau dari makna Syafi'i. Min haisul ijmal, dari sisi pakai manhaj aslinya, dan itu pun juga masih keluar dari makna tersebut sangat memungkinkan dengan beberapa dalil-dalil yang secara tafsiliyah, dikarenakan hukum fikih itu harus dengan menggunakan dalil tafsili, tidak hanya menggunakan kaidah secara global. Ini dari redaksinya saja sudah mengandung makna dua. Kalau Syafi'i mengatakan berarti ini secara global, man lam yuhibbul waton laisa bimu'minin, hal wa sahihun amla. Kalau dari Hanafi min amarati hubbil waton hubbil waton min amaratil mu'min walaisa man lam yuhibbul waton bimu'minin, masih perlu dulu. Lalu kedua, kita kembali kepada manhaj lagi, bahwa setiap lughat yang di situ berhubungan dengan masalah asli, dalam masalah kaidah, dalam masalah aqidah, la
yajri alaihi majasun, tidak bisa berlaku dengan majas. Yang berarti kalau tidak berlaku dengan majas seperti iman, itu harus diartikan dengan mutlaqut tasdik. Nah, di al-iman adalah at-tasdik. Nah, lalu dalam kata hubbul watan minal iman ini adalah tasdik billah apa tasdik bil qalbi, berarti adalah min af'alil ghariziyah, min af'alil qulub. Makanya diartikan dengan apa itu namanya, unta saja kemana saja akan kembali ke daerahnya. Oh, ini berarti min af'alil qulub. Jadi hubbul watan itu merupakan hal yang menjadi sifat yang melekat di dalam hati. Ini ketika kita kaburkan dengan kata iman. Lalu apabila kita mengartikan bahwa hubbul watan itu adalah minal iman dalam arti bagian iman wal Islam, ini harus mahabbahnya itu min haitsu hubbul watan au min haitsu amrun akhar. Karena seperti hadis husnul ahdi minal iman, hubbul arab minal iman. Padahal ma'annahuma yujadani fi ahlil kufri. Ahli kufur juga husnul ahdi. Hamwa minal ada hal dua mukmin. Wal kufru wal kafir yuhibbul arab. Apakah juga termasuk orang kafir dikatakan iman? Nah, oleh karenanya ini perlu ada penafsiran sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Hasan Basri di dalam kitab Ihya yang ditulis oleh Imam Ghazali. La yaghurrannaka qaulu man almar'u ma'aman ahabbah. Jangan sampai engkau tertipu dengan ungkapan orang yang menggunakan justifikasi hadis bahwa seseorang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai, walaupun hadisnya benar, seakan-akan yuksharul mar'u ma'aman ahabbah. Tapi ala taro anna yahudiyan qad ahabba nabiyahu hubban shadidah wa anna nasara qad ahabba nabiyahu hubban shadidah. Nah, sedangkan mereka-mereka itu ayusaruna ma'a na ambiyaihim. Apakah orang Yahudi akan dikumpulkan dengan nabinya yaitu Nabi Musa? Apakah orang Nasrani itu akan dikumpulkan dengan nabinya, padahal dia sangat mencintai, bahkan mencintainya itu sampai melebihi ekspresinya melebihi daripada orang Islam. Sampai ada puasa Asyura itu dari orang Yahudi. Apa dikumpulkan? Enggak. Walaupun itu ada mahabbah, ada kepercayaan dalam hati. Kenapa? Karena tidak diekspresikan dengan mutaba'ah, dengan mengikuti, dengan perbuatan baik. Oleh karenanya dalam hal ini kalau kita katakan minal iman bisa kita kendaki makna waton, ma wal waton wa ma adrakamal waton. Ini al-waton yutlaku ala ma'anin, bisa dikatakan jannah karena termasuk watonul awal minal insan wa al jannah. Kaifa yudha'ul adam fil jannah.
Maka Nabi Adam itu pertama kali di surga. Maka kita itu tanah kelahirannya aslinya itu surga, bukan dunia. Dunianya hanya mampir saja. Nah, yang sehingga hubbul watan minal iman, kita cinta kepada surga. Tapi cinta tanpa pengorbanan, nah, sia-sia. Kan gitu katanya. Nah, makanya yang berarti yang dikehendaki dengan kata cinta itu harus dengan mutaba'ah. Bighairi mutaba'atin la yuksar. Seperti orang yang Yahudi cinta saja tanpa mutaba'ah gak akan ketemu. Nasrani cinta saja tidak akan ketemu. Kalau kamu hanya modal cinta dengan Syahrini, kalau hanya cinta dari jauhan ini saja gak ketemu. Tapi kalau kamu mutaba'ah dengan dia, ini akan ketemu dia. Entah nanti dalam level-level apa, pokoknya yang penting setelahnya kamu mutaba'ah dengan dia, mengikuti jejak-jejaknya, nanti akan ketemu. Nah, disitulah maksud daripada hubbul watan minal iman. Kedua, Mekah, karena Ummul Qura itu jelas diartikan jelas di dalam ayat Al-Quran itu diartikan sebagian mengatakan Makkah atau al-muta'arraf. Kalau muta'arraf karena melihat keluzuman, ini yang disebut dengan dalil iltizam. Kalau di dalam apa itu namanya, di dalam lubul usul atau usul fikih disebut dengan dalil isyarah, yaitu malayatawaqqafu sidquhu ala idmarin wa ta'ala al maksud, atau di dalil-dalil imak yaitu bihaitsu la yakunu illa tan lidzalik la ba'uda, bihaitsu la yakunu fa'ilan lidzalik la ba'uda. Jadi diambil dari kelazimannya. Nah, kalau dicontohkan dalam usul fikih, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Karena liyutamma berarti ya syaratnya harus tahu. Nah, harus mengetahui gerak-geriknya imam, imma biru'yatin wa imma bisimain. Nah, yang kenapa? Karena tanpa dengan ru'yah, tanpa dengan mengetahui gerak-geriknya imam, al ilmu binti qolatil imam la yumkinu al mutaba'ah lil imam wa innamal imam ju'ila liyutaba'alahu, ju'ila liyutaba'alahu. Nah, ini merupakan dalil ta'at iltizam. Nah, kalau di situ dalil iltizam berarti iltizamnya hubbul watan minal iman, karena orang itu ketika cinta pada tanah kelahiran tentu akan yas'a fi tangkiyatihi anil inhirafat wa khillil masyakil. Terus kedua, karena di dalam waton itu ada arham, ada kerabat. Yang jelas kita diperintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maka hubbul watan dari sisi karena akan kelaziman kita akan membela pada tanah kelahiran, mengentaskan pada keluarga kita, berbuat baik kepada kerabat kita, menjauhkan dari kekufuran, maka di situ disebut dengan iman. Ini kalau memang minal iman, ay min amaratil iman. Walaupun di dalam amarah itu kadang-kadang tidak ada. Nah, kata amaratul iman tandanya iman, kadang-kadang tidak terwujud karena cukup dengan ghaliban saja. Ghalibannya orang berwatan itu iman. Nah, ghalibannya kalau berwatan berarti orang yang membela tanah kelahiran, bukan hanya cinta tanpa ekspresi.
teksi itu dah. Walaupun aslinya hanya cukup dimaknai dengan tasdikun bil qalbi. Coba kita tahu kalau waton itu waton syirki wal watonul kufri. Nah kalau di situ watonul syirki, waton syirki wal kufri, wal insiraf, wal ilsitat insaniyah, misalnya, mestinya kalau kita hubbul waton di situ adalah cinta dengan kekufuran, cinta dengan kemusyrikan. Ayakunu minal iman. Lah ternyata di dalam hukum syariat bahkan Al-Quran menegaskan innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim zalimina anfusahum qalu bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi qalu alam takun ardullahi wasi'ah. Berarti yang di sini tanah kelahiran tersebut tanah yang dia itu menjadi mukim, bukan yang diketun waton adalah tanah yang dia mukim, yang dia tempati. Nah, bukti dia itu menempati di sana bahwa orang yang orang yang ada di daerah kufur ini dianjurkan untuk hijrah kecuali imannya kuat, mampu mempertahankan agama. Makanya dengan dia mencintai di sana berarti syaratnya orang yang iman, orang yang kuat di dalam membela agama, maka dipersilakan mencintai di sana. Makanya mencintai biladul kufri karena tanah kelahirannya, sebab dia dipertahan, ini bagian daripada orang yang menunjukkan orang itu iman. Sebab apa? Kalau tidak iman, yakni mustad'afin, diperintahkan untuk pindah, tidak boleh berdiam di sana. Ini kisi-kisi di dalam menyebutkan hubbul waton minal iman. Kalau kamu masih mencintai itu berarti bukti kalau kamu iman. Karena kalau kamu tidak iman, tidak boleh mencintai di situ, tidak boleh berada di situ, harus pindah, yaitu dengan jaminan ayat innal ladzina tawaffahumul malaikat zalimi anfusahum qalu fa bima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardi. Nah, ketiga, kalau kita sebutkan lagi, apabila di situ berusaha untuk melakukan hal-hal yang terbaik di dalam di dalam hubbul waton, mencari kreasi, berusaha-usaha untuk khilul masyakil, itulah bentuk daripada hubbul waton sebagaimana yang dipelajari dalam kitab tahliyah. Saya dulu masih ingat, betul laisa min hubbil waton man lam yakhruj anil khitan. Tidak bisa dianggap sebagai orang yang cinta tanah kelahiran kalau belum keluar dari tanah kelahiran untuk mencari terobosan-terobosan memajukan tanah kelahiran. Berarti ini orang yang cinta tanah kelahiran adalah mencari terobosan, membuat negaranya aman, membuat negaranya tidak porak-poranda, membuat negaranya bersih. Hadza min lawazimil mukmin atau minal iman, sebagaimana yang diaturkan dalam kitab Qami Utuhyan, imanuna bizun wa ainun syu'batan yastakmilan ahlu fadlin ya'lim. Ini. Nah di situ imanuna bizun wa ainun syu'batan, di antaranya izalatul adza, di antaranya ihsan kepada kerabat, di antaranya silatul arham. Nah, itu bagian daripada iman yang tafriknya, yang jumlahnya ada 72. Imanuna bizun wa ainun syu'batan di antara. Berarti
clear. Kalau kamu cinta tanah kelahiran berarti dalam arti dibuktikan dengan menjadikan negaranya aman, dihilangkan daripada azab, dibersihkan daripada inhiraf, dibersihkan daripada perbuatan-perbuatan keji, itu bentuk daripada hubul waton, cinta daripada kenal kelahiran. Yang ini semuanya bagian daripada syubhatun minal iman. Ini. Nah, kemudian juga ada yang menganalisis, yaitu seperti Al-Alama Al-Muhaqqiq Syekh Ali Al-Ahmadi, pada makubul watan minal iman wal Islam di anna man yuhibbu watanahu fa innahu yas'a ila tanqiyatin dal inhiraf wa halli masyakilihi wa hidayati mujtami'in ila tariqil haq wal iman wal Islam. Walidzalik anna hubbal watan minal iman li anal iman huwa alladhi yadfa'u ila dzalik. Li anal iman huwa yadfa'u ila dzalik. Berarti dikatakan hubbul watan minal iman tersebut adalah yang mana hubunnya tersebut dibuktikan dengan hubun yang melakukan pembenahan, melakukan hal-hal yang baik untuk tanah kelahiran. Jadi saya mutaba'atul Rasul. Kalau hanya hubun saja, ghairu mu'tadin bihi, sebagaimana yang tadi saya katakan, ngutip apa yang dikatakan oleh Syekh Hasan Basri, la yaghurrannaka qaulumun almar'u ma'aman ahabba. Padahal itu hadis. Almar'u ma'aman ahabba itu hadis sahih. Tapi jangan tertipu dengan itu. Kenapa? Tidak bisa hanya mahabbah yang dikehendaki dengan mahabbah itu hanya mahabbah fil qalbi, cinta begitu saja terus dikumpulkan. Enggak, cinta yang di sana itu dilakukan sebagaimana lazimannya orang mencintai, yaitu untuk melakukan hal yang terbaik baginya, yaitu sebagaimana mutaba'ah. Ya, makanya orang Yahudi walaupun cinta tidak dianggap cinta kepada nabinya. Walaupun Nasrani cinta kepada nabinya, tidak dianggap cinta kepada nabinya. Berarti kalau Anda cinta dengan kelahiran tapi tidak bikin amannya tanah kelahiran, tidak bikin baiknya kelahiran, laisa minal iman. Laisa juz'an minal iman, enggak dianggap sebagai iman. Kenapa? Mahabbahmu tidak dianggap. Berarti kalau di situ iman tersebut diartikan minal iman wal Islam, ay min syariah wa tasdiqul qalbi billah alladzi nas'a fi qalbik, atau min nas'atil iman fi qalbika, berarti artinya mahabbah yang di situ bikin kemaslahatan, bikin kebaikan, bikin itabil qurba, bikin silaturahim kepada mereka-mereka. Ini jelas minal iman. Karena apa? Ya perbuatannya orang iman yang semacam itu. Termasuk al-muslim man salimal muslim min lisanihi, al-mu'min man salimal muslim min lisanihi. Jadi al-muslim al-mu'min man salimal muslim min lisanihi, berarti kalau kamu berbuat baik di negaramu itu hubbul watan. Kalau hubbul watan berarti termasuk dianggap sebagai orang yang iman. Tapi hubbul watan yang positif. Nah, seperti cinta dengan kemerdekaan, bukan dengan joget-joget, itu bukan malah cinta, tapi orang yang poya-poya. Nah, cinta yang kepada terima kasih kepada perjuang yang mestinya ya apa yang dicintai oleh pejuang kita lakukan, yang dibutuhkan oleh pejuang kita lakukan, termasuk doa, istighfar dan lain sebagainya. Clear kalau kita maknani semacam ini. Mafi muskil, tidak ada kemuskilan. Nah, kemudian kalau di situ korelasinya ayat bahwa walaupun toh maknanya itu dalam innal ladzi farada alaikal qur'ana laradduka ila ma'ad,
ini ma'wal waton wa ma'adrakamal waton masih apa itu namanya fihi tafasir. Ada yang katakan jannah itu juga waton, saya katakan tadi, karena watonul awal kita, kelahiran kita asalnya surga. Makanya disebut ma'at itu adalah darul akhir, darul akhirat. Ada yang ma'at di situ karena ini Rasulullah yastaku ilal Makkah, ayat atas takuna ilal maulidika ya Rasul, ila watanika ya Rasul, apa itu yastakuna ilal Makkah. Rasulullah mengatakan na'am. Ketika yastakuna ilal Makkah itu ma'am, berarti jelas Makkah itu qatiyatud dukhul. Kalau memang itu hadisnya masuk. Karena apa? Karena asbabun nuzul itu pasti masuk qatiyatud dukhul wa ghairahu dhanniyatud dukhul. Berarti ghaniyatu wa ghairu dhanniyatud dukhul berarti masih bisa ada yang lain ini masuk walaupun dengan cara dalil dhann. Berarti bisa diartikan dengan Mekah, Jannah, terus Waton al-Muta'arraf. Waton al-Muta'arraf. Kenapa? Karena ma'at itu masih bisa diartikan dengan ma'at, ya ma'at apa saja. Yaitu ma'at berarti bisa diartikan dengan ma'at al-Muta'arraf, yaitu Waton al-Muta'arraf, waton kita. Nah, kalau diartikan dengan waton kita, tinggal al-istirak al-minan majas. Ketika kita gunakan waton ini bisa tiga-tiganya, bisa salah satunya, maka yang baik cara makna istirak lebih baik kita umumkan saja. Berarti juga termasuk hubbul waton minal iman. Ya faradhalatuka ila ma'at, itu ma'at adalah waton al-muta'arraf, waton jannah atau Makkah. Kita kembalikan ke sana. Di samping itu secara tabiat, sampai Allah Ta'ala melarang kita untuk toleransi kepada orang yang mengusir kepada kita dari negara kita. Ini bukti daripada orang itu akan sakit ketika diusir tanah kelahirannya. Kita diusir dari tanah kelahirannya. Tidak ada orang yang tidak mangkel, tidak ada orang yang tidak benci ketika diusir. Sampai Allah mengatakan la yanahkumullah 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innama yanahkumullahu 'anil ladzina qatalakum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu ala ikhrajikum an tuwalluhum. Kita tidak boleh pada orang yang sudah jelas-jelas membantu kita diusir. Nah, ini termasuk min jumlati hubbil waton, itu adalah kita tidak suka diusir dari kelahiran kita, dari tanah kita, dari tempat pemukiman kita. Loh, makanya dengan adanya kita tidak suka diusir sampai boleh membela, berarti membela waton ini termasuk bagian daripada iman, sampai diaturkan man ala nafsahu, man ala nafsahu itu man mata min dunihi min duni nafsi, man mata min duni malihi fahuwa syahid. Termasuk tanah kelahiran. Hubbul watan itu adalah kahubbi nafsihi, kahubbi malihi, walaupun laisa mamdukan wala mazmuman, tapi hal yang jais, hal yang diperbolehkan, yang boleh kita pertahankan sampai kalau kita gugur di dalam mempertahankan hubbul waton adalah bagian daripada mati syahid. Ini kalau kita maksudkan dengan hubbul waton minal iman, dalam arti waton itu seperti mal, hubbul waton seperti hubbun nafsi, hubbul waton seperti
apa itu hubbu malihi. Ini dari beberapa uriat di atas. Memang walaupun hadisnya itu hadisnya maudhu, walaupun itu kata hubbul watan minal iman ini bisa diartikan dari beberapa sisi, yang berarti tidak hanya hubbun itu dalam arti hanya cinta bil batin dah. Kenapa? Karena cinta itu dalam arti mel itu layu khotoban, layu khotob. Mel itu tidak dikhitab oleh Allah. Tapi mahabbah itu nas'atun minal iman. Nanti hanya bukti dari nas'atun minal iman, namun tidak dikhitab. Makanya Imam Ghazali menjelaskan bahwa perbuatan maksiat, perbuatan dosa dari awal sampai mulai dari awal sampai terrealisasikan ini melalui tahapan 5. Pertama, hadisun nafsi, hanya iseng. Nah, kedua mail qalbi, yaitu mahabbah, demen, condong. Mahabbah bermakna mel. Mahabbah bermakna mel. Ini tidak ada hubungannya dengan syariat. Ini masuk di dalam hadis ufiya min ummati ma jara fi qalbihi hatta ya'mala aw yatakallama. Ini yang identik dengan la yaghurrannaka ahadukum, la yaghurrannaka qaulu man almar'u ma'aman ahabbah. Karena kalau mahabbah bermakna mel fil qalbi. Nah, baru ketiga i'tiqad. Ketika mahabbah itu dipelihara terus, akan terjadi i'tiqad. Nah, untuk i'tiqad, apakah hal ini termasuk sudah dianggap sebagai menang iman atau tidak? Ketika i'tiqad itu bikhtiyaarin dan i'tiqad untuk mengamalkan, untuk melakukan. I'tiqad itu apa? I'tiqad itu al-hukmu bil jazim. Saya mantap akan melaksanakan, saya mantap harus seperti ini, keharusan 100%. Tapi belum sampai mengkoordinir pada anggota. Ini yang disebut tekad. Nah, ya, ini yang tekad itu diungkapkan dengan mari rebut kembali. Itulah Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa. Itulah hari kemerdekaan kita, merdeka sekali, merdeka, tetap merdeka. Selama hayat kita di kandung badan kita tetap setia, tetap sedia, begitu. Nah, setia ini i'tiqad. Tetap setia. Ini kalau keluar daripada hati yang memang kita betul tekad setia mempertahankan negara kita. Kita tetap sedia membela negara kita. Jadi yang disebut i'tiqad ini sudah mendapatkan kita, sudah mendapat pahala. Kalau disinilah hubun yang Anda sudah bertekad walaupun belum terlaksana, ini akan mendapatkan pahala bagian daripada iman. Keempat, azm. Ketika sudah i'tiqad itu sudah tekad tapi belum mengkoordinir anggota, belum ada program. Kalau setelahnya i'tiqad, berarti programnya gimana? Besok ketika ini harus kau laksanakan, setelahnya ini harus kau laksanakan, berarti azm. Makanya fa'intara khusmi'a azman. Kalau sudah azm, terakhir niat. Kalau di situ azm dan niat muttafaqun alaih, ini disepakati akan dihitopi jelek atau bagus, akan mendapatkan ukubah, akan mendapatkan mu'akhadah, yakni dihisab. Kenapa? Rasulullah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar.
Lah, kita takok muslimah ini buku musliman ini syifima al-qatil wal maqtul finnar. Qalu al-qatil ya Rasul. Al-qatil ya Rasulullah balul maqtul li annahu hamma ala qatli. Walaupun dia itu maktul karena hamma ala qatli, walaupun dia itu tidak berjasa misalnya, tapi hamma ala jasa kepada Indonesia, kepada tanah kelahiran minal iman. Karena apa? Sudah dihitopi. Nah, berarti kalau di situ iman tersebut ada dikatakan minal iman wal Islam, harus mahabbah yang betul-betul mahabbah, bukan mahabbah bermakna mailul qalbi. Nah, ini sekedar pandangan sedikit, bisa Anda kritisi, bisa Anda apa itu namanya pertajam dan sebagainya. Saya kembalikan.